Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudaraku, sungguh besar hikmah yang Allah jadikan di dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya ia adalah bulan yang penuh hikmah, yang apabila kita memikirkannya, kita akan mendapatkan betapa agungnya bulan ini. Di antara hikmah yang Allah inginkan dari bulan Ramadan, yaitu agar senantiasa hati kita condong kepada Allah, agar senantiasa hati kita condong kepada kehidupan akhirat. Ketika kita berpuasa, syahwat kita ditahan untuk makan dan minum, demikian pula syahwat yang lainnya. Kita diperintahkan untuk menjaga mata, telinga, demikian pula lisan kita, sehingga pada waktu itu hati kita menjadi bersih dan bening. Dan kebeningan hati itulah yang menjadikan hati kembali kepada fitrahnya, untuk senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan menyadari bahwasanya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan dunia sesungguhnya ia bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Ia adalah kehidupan yang fana, kesenangannya diselingi dengan kesusahan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 7 dan 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka karena apa yang selalu mereka kerjakan. Saudaraku, karena seorang mukmin tidak akan merasa tenang dengan dunia, bagaimana dia akan merasa tenang? Halalnya akan dihisab oleh Allah, haramnya akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan ia dapatkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin akan tenang dengan dunia, sementara dunia itu sangat menipu dan menjadikan hati kita berpaling dari kehidupan akhirat. Seseorang yang terbiasa dengan kesenangan dunia, berpoya-poya, berhura-hura, hati mereka akhirnya dijadikan berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, dijadikan hatinya terasa berat untuk ikhlas. Yang ia pikirkan adalah kesenangan dunia. Orang yang cinta dunia, saudaraku sekalian, hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati berupa kedengkian dan yang lainnya. Maka bagaimana seorang mukmin akan merasa tenang dengan kehidupan dunia setelah ia tahu dan sadar bahwasanya dunia adalah negeri yang fana, negeri yang penuh dengan tipuan, di mana Allah menyebutkan sendiri dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Menipu banyak manusia dari kehidupan akhirat, menipu banyak manusia dari berzikir kepada Allah, sehingga mereka menganggap seakan-akan ia akan hidup selamanya dalam kehidupan dunia, sehingga akhirnya mereka lupa untuk bersiap dan mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Bahkan banyak yang menunda-nunda taubat hanya karena ingin merasakan kenikmatan dunia yang sementara. Saudaraku, oleh karena itulah Allah mendidik kita di bulan Ramadan agar hati kita tidak terpaut dengan kehidupan dunia, agar hati kita terpaut dengan kehidupan akhirat, karena itu yang lebih baik, itu lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surah Al-A'la ayat 17. Kita tinggalkan makanan dan minuman di siang hari bulan Ramadan, semua karena kita mengharapkan kehidupan akhirat. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan pahala besar, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita di padang mahsyar rasa kenyang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya orang yang paling panjang laparnya dalam kehidupan akhirat adalah yang paling banyak kenyangnya dalam kehidupan dunia. Saudaraku, sesungguhnya orang yang hatinya senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat, maka itulah sebaik-baik hati manusia. Seseorang yang hatinya mengharapkan akhirat, keikhlasannya sangat penuh dan sangat murni ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mengharapkan pujian manusia, ia tidak mengharapkan kehidupan dunia dari amal ibadahnya. Yang ia harapkan adalah pahala akhirat, keridhaan Allah semata, surga Allah yang ia inginkan.
Saudaraku sekalian, orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan hatinya menginginkan akhirat, ia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah di atas agamanya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya saudaraku, orang yang hatinya mengharapkan dunia, yang ia pikirkan dunia, yang ia inginkan dunia, akan sangat sulit untuk menaati Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kanatid dunya hammah," barang siapa yang keinginan terbesarnya dunia, farraqa alaihi samlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Apa maksudnya dicerai-beraikan urusannya? Artinya dijadikan kesabarannya lemah, dijadikan kedermawanannya pun sempit, bahkan hatinya dipenuhi dengan pelit, rasa dengki, demikian pula bakhil dan yang lainnya. Saudaraku sekalian, kata Rasulullah bahwa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan keinginan terbesarnya adalah dunia, ja'alallahu faqruhu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya, sehingga ia tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Padahal diberikan oleh Allah banyak kesenangan dunia, tapi karena hatinya selalu mengharapkan dunia, ia tidak punya kekayaan hati, ia tidak punya jiwa qanaah, sehingga akhirnya ia selalu merasa kurang dan kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali yang telah Allah tuliskan saja untuk dia. Ini balasan bagi orang yang keinginan terbesarnya adalah dunia. Sebaliknya, orang yang keinginan terbesarnya adalah akhirat, saudaraku, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, man kanatil akhiratu hammah, siapa yang keinginan terbesarnya adalah akhirat, jama'allahu lahu amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Artinya Allah akan jadikan ia kuat untuk sabar di atas ketaatan, di atas istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ginahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Ia senantiasa merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ia qanaah, merasa puas meskipun sedikit yang ia dapatkan, karena yang ia harapkan adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Wa atathud dunya wa hiya ragimah, dan dunia mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Hadis riwayat Tirmizi. Karena ia memandang dunia bagaikan bangkai kambing, sementara ia berharap kehidupan akhirat itulah segala-galanya. Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat, karena aku melihat orang-orang yang mencari akhirat diberikan oleh Allah dunia, demikian pula diberikan oleh Allah akhirat. Mereka mendapatkan akhirat, mereka pun mendapatkan dunia. Sementara orang yang mencari dunia dan berpaling dari akhirat, banyak di antara mereka tidak diberikan akhirat oleh Allah. Para pencari dunia, walaupun mereka mendapatkan dunia, akhirnya mereka berpaling dari kehidupan akhirat. Mereka tidak mendapatkan kecuali apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia. Itu pun banyak di antara mereka yang dikecewakan oleh dunia, sedihnya karena dunia, marahnya karena dunia, ridhonya karena dunia, sehingga akhirnya ia menjadi budak-budak dunia. Maka saudaraku, mana yang kita pilih? Apakah kita mau menjadi budak-budak dunia, ataukah kita menjadi anak-anak akhirat? Tentu kita ingin menjadi anak-anak akhirat yang senantiasa mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.